Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 8? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Nah, di video kali ini materi matematika yang akan dibahas adalah tentang bab baru dan ini merupakan bab terakhir ya Kak, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Tapi sebelum lanjut, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kompetensi dasarnya dari 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, untuk materi yang akan dipelajari di bab SPLDV, yang pertama pengertian persamaan linear dua variabel. Sebelum ke sistem, jadi apa sih PLDV itu? Yang kedua, baru sistem persamaan linear dua variabel, disingkat SPLDV. Dan yang ketiga, menyelesaikan SPLDV. Ada 3 metode: eliminasi, substitusi, dan grafik. Tapi untuk di video ini yang akan dibahas hanya yang pertama dan yang kedua ya Kak. Pengertian PLDV dan SPLDV itu apa? Tujuan kakak belajar materi ini yang pertama mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Nanti kakak juga harus bisa menjelaskan model sistem persamaan linear dua variabel, lalu menentukan nilai variabel SPLDV, dan yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, sebelum lebih lanjut, ada video yang berisi cerita keseharian yang berkaitan dengan SPLDV. Silahkan kakak simak terlebih dahulu. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba, Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya Dea? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke, dari cerita yang telah kakak simak tadi, masalah Doni yang ada di cerita tersebut termasuk masalah sehari-hari yang dapat dimodelkan dalam bentuk SPLDV. Untuk info pentingnya, apa saja yang kakak peroleh dari cerita tersebut? Ya, benar bahwa dari Dea, Doni mendapat info untuk 3 permen dan 2 donat harganya Rp15.000. Kemudian Doni mendapat info dari Om Fajar 4 permen dengan 6 donat harganya Rp36.000.
Lalu kalau kita misalkan harga permen adalah X, harga donat dengan Y, nah berarti kalimat dari Dea persamaan matematikanya adalah 3 permen dan 2 donat harga 15.000 menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 15.000. Ini persamaan atau model matematikanya. Selanjutnya dari keterangan Om Fajar berarti bentuk model matematikanya 4 permen dan 6 donat harganya 36.000 menjadi 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000. Nah, persamaan matematika inilah yang kita peroleh berdasarkan keterangan Dea dan Om Fajar yang disebut dengan persamaan linear dua variabel. Karena ada dua variabel, yaitu X dan Y. Sehingga persamaan linear dua variabel merupakan persamaan yang memiliki dua variabel dan variabelnya berpangkat 1, ya. Jadi contohnya yang tadi ya, 3X ditambah 2Y sama dengan 15.000, lalu 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000, lalu yang lain A dikurang B sama dengan 7, 2P dikurang Q sama dengan negatif 10. Pokoknya variabelnya 2. Variabel itu apa sih? Huruf ya. Huruf abjad itulah umumnya sebagai variabel. Nah, untuk penyelesaiannya persamaan linear dua variabel seperti apa sih? Untuk masalah yang ada di cerita bahwa Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat, itu berapa sih? Nah, berarti kan kita harus menyelesaikan persamaan linear dua variabel tersebut, ya. Yang pertama, berdasarkan info dari Dea, maka Doni kan berpikir kemungkinan harga permen atau kita simbolkan dengan nilai X dan kemungkinan harga donat atau nilai Y ada beberapa. Yang pertama bisa jadi harga permennya 3.000. Lalu untuk harga donatnya berarti 3.000 juga. Kalau permennya 3.000, donatnya 3.000. Karena totalnya harus 15.000 dengan membeli 3 permen dan 2 donat. Kemungkinan yang lain, jika harga permennya 2.000, maka donatnya harganya 4.500. Selanjutnya bisa juga yang lain, harga permennya 1.800, harga donatnya 4.800. Itulah yang terfikir di benak Doni kemungkinan harga permennya. Karena dia kan nggak tahu harga satuannya berapa. Jadi kan Doni memperkirakan. Selanjutnya setelah mendapat informasi dari Om Fajar, maka untuk kemungkinan harganya, bahwa tadi dari Om Fajar 4 permen dan 6 donat itu 36.000, jadi Doni berpikir berarti untuk kemungkinannya bisa harga permennya 3.000 maka donatnya 2.000. Lalu kalau harga permennya 1.800 maka harga donatnya 4.800. Dan bisa juga kalau harga permennya 1.500 maka harga donatnya 5.000. Nah, dari perkiraan yang Doni pikirkan antara keterangannya Dea dan dari keterangan Om Fajar, bermacam-macam kemungkinan. Berbagai kemungkinan nilai X dan nilai Y itulah yang disebut dengan penyelesaian PLDV. Tapi bisa dilihat dari penyelesaian kedua PLDV tersebut ada yang sama, yaitu yang X-nya 1.800 dan Y-nya 4.800. Dengan demikian, pertanyaannya Doni sudah terjawab bahwa harga 1 permen atau nilai X-nya 1.800 dan harga 1 donat atau nilai Y-nya 4.800. Sehingga permasalahannya Doni, apakah uangnya cukup, yaitu sebesar 20.000 untuk membeli 3 permen dan 3 donat, berarti bisa terselesaikan karena sudah mengetahui harga satuannya. Kalimat Doni kalau diubah ke persamaan matematikanya menjadi 3X ditambah 3Y. Maka karena X-nya 1.800, 3 dikali 1.800 dan Y-nya 4.800, lalu ditambah 3 dikali 4.800. 3 kali 1.800, 5.400. 3 dikali 4.800, 14.400. Lalu dijumlah hasilnya 19.800. Jadi kalau Doni membeli 3 permen dan 3 donat harus membayar 19.800. Sehingga kesimpulannya uang Doni sebesar 20.000 cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Jadi itulah Kak masalah sehari-hari yang berkaitan dengan PLDV, ya. Nah, selanjutnya sistem persamaan linear dua variabel, yaitu apa sih? SPLDV merupakan dua PLDV yang memiliki penyelesaian yang sama. Maksudnya apa? Dari contoh yang tadi,
kita peroleh bahwa PLDV-nya ada 2, 3X ditambah 2Y sama dengan 15.000 dan 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000. Nah, ini kalau memiliki penyelesaian yang sama, maka 2 PLDV ini menjadi SPLDV. Ya, jadi bedanya PLDV dengan SPLDV, kalau SPLDV itu ada 2 gitu. Lalu contoh yang lain bisa ini 2A ditambah B sama dengan 11, A dikurang 7B sama dengan negatif 1. Dan contoh-contoh yang lainnya. Pokoknya kalau SPLDV itu sepasang gitu ya Kak. Nah selanjutnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel akan kita bahas di video berikutnya ya. Metode grafik dengan cara metode eliminasi, dengan cara metode substitusi, dan antara metode eliminasi dan substitusi bisa digabung. Jadi ada 4 berarti ya. Yang terakhir metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Baik. Cukup demikian penjelasan dari Bu Nurul. Selanjutnya untuk metode penyelesaian SPLDV bisa Kakak simak di video berikutnya. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.